Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Kalau dulu bebas kemana-mana tampil di publik, sampai-sampai ya menjabat BUMN pun tak takut. Padahal vonis sudah ingkrah, ya mungkin itu masih dalam hal keberuntungan ya. Tapi keberuntungan karena mungkin bisa jadi backingannya elit penguasa. Tapi setelah sekarang pemerintahan sudah ganti, sekali kasusnya muncul dan bahkan banyak dipertanyakan halayak umum, tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Kemanakah Sylvester sekarang? Katanya sedang bersembunyi di rumah Pak Jokowi di Solo. Ini bukan kata saya ya, ini kata Guntur Romli. Karena apa? Ya karena sampai sekarang pun Kejagung belum berani seret Sylvester. Sudah lebih dari sebulan ya kasus ini mencuat. Respon Kejagung pun masih diproses, tapi hasilnya sidang pun tidak hadir alasan sakit. Banding pun sudah ditolak. Tinggal menunggu apa lagi? Yang korupsi saja langsung di OTT, ini kasus lewat bertahun-tahun tapi masih enak bebas. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, kini berada di tengah kontroversi setelah muncul dugaan bahwa dirinya ini sedang bersembunyi di rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Solo. Tuduhan ini pertama kali disuarakan oleh politisi PDIP Muhammad Guntur Romli yang menyarankan agar aparat penegak hukum ini untuk mencari Sylvester di kediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Sudah lewat 2 bulan sejak Mahkamah Agung menguatkan dan bahkan mempererat vonis atas Sylvester Matutina dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala. Namun hingga kini ya, Kejaksaan belum juga melaksanakan eksekusi. Aneh, tentu, mengapa kejaksaan begitu lambat bertindak? Ironisnya, ketika desas-desus mulai menyebut bahwa Sylvester ini berada di Solo, kota asal Jokowi, tidak ada satupun tindakan nyata dari aparat untuk membuktikan atau membantah. Bahkan ketika ada dugaan lebih lanjut bahwa Sylvester ini bersembunyi di rumah pribadi Jokowi, publik hanya disuguhi diam, bahkan tidak ada klarifikasi apapun. Tidak ada bantahan, tidak ada penegasan. Padahal jika dugaan ini tidak benar, ya semestinya mudah untuk membuktikannya. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini kerap bicara soal supremasi hukum, tentang pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun dalam kasus Sylvester, diamnya Jokowi justru melahirkan kecurigaan. Sylvester bukan orang asing, ia adalah loyalis, relawan garis depan, orang yang selama bertahun-tahun memakai nama Jokowi untuk melegitimasi gerakan politiknya. Ketika orang seperti itu dijatuhi hukuman tapi tiba-tiba menghilang ya, lalu dikabarkan berada di rumah Jokowi sendiri, wajar jika publik ini bertanya, apakah Jokowi tahu? Apakah Jokowi membiarkan? Atau lebih lanjut, apakah Jokowi ini ikut melindungi? Ini bukan sekedar tuduhan liar, ini desakan moral terhadap seorang mantan presiden untuk menunjukkan bahwa dirinya ini tidak anti kritik dan tidak memelihara impunitas. Dalam demokrasi, penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Namun nyatanya hukum kita masih pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seorang aktivis bisa dihukum karena postingan Facebook, sementara seorang tokoh relawan besar yang terbukti bersalah bisa menghilang dengan leluasa. Lebih dari itu, ia bahkan masih membuat pernyataan di media ya seolah-olah dirinya ini tak tersentuh hukum. Pertanyaannya, siapa yang sedang mempertontonkan kekebalan hukum di depan rakyat? Setelah turun jabatan, seorang presiden tetap memilih tanggung jawab moral terhadap negara. Jokowi tidak bisa berpura-pura netral dalam kasus Sylvester, apalagi jika memang benar Sylvester ini saat ini berada di Solo ya, kota yang notabene adalah kandang politik Jokowi. Kalau Jokowi diam, publik akan menilai bahwa dia ini membiarkan. Kalau Jokowi tahu tapi tidak bertindak, publik akan percaya bahwa dia ini ikut melindungi. Dan jika benar Sylvester ada di rumahnya, maka sejarah akan mencatat bahwa hukum pernah dikhianati dari dalam rumah seorang mantan presiden. Sudah cukup, jangan lagi hukum dipermainkan demi loyalitas politik. Sudah cukup rakyat menjadi penonton dalam drama kekuasaan yang penuh dengan kemunafikan. Kami menuntut dua hal. Yang pertama ya, aparat penegak hukum harus segera melakukan penelusuran serius terhadap keberadaan Sylvester, termasuk menyelidiki dugaan bahwa ia ini berada di rumah Jokowi. Dan yang kedua ya, Jokowi ini harus memberikan klarifikasi terbuka apakah benar Sylvester ini berada di rumahnya
Apakah ia tahu keberadaannya secara ya, dia ini adalah loyalis Jokowi. Kemudian, apakah ia membantu penegakan hukum atau justru membackingi penghindaran hukum? Diam bukan lagi pilihan, diam bukan lagi pilihan. Dalam kasus ini, diam adalah persekongkolan. Jokowi bukan rakyat biasa, Sylvester bukan warga biasa. Maka pertanggungjawaban mereka juga tidak boleh biasa ya. Kita hidup dalam negara hukum, tapi hukum hanya hidup jika dijalankan. Dalam kasus Sylvester Matutina bukan saja hukum tampak mati, tapi juga dijadikan alat politik kekuasaan. Dan itu dilakukan di bawah bayang-bayang seorang mantan presiden. Sylvester memang bukan pejabat, tapi dia bukan warga biasa. Ia adalah wajah dari loyalisme politik Jokowi. Dalam banyak orasi, dia memakai nama Jokowi untuk mengklaim kebenaran. Bahkan dalam kasusnya dengan Yusuf Kala pun, Sylvester ini tidak berbicara secara sebagai pribadi ya, tapi sebagai simbol-simbol relawan yang merasa kebal secara hukum karena merasa punya restu dari kekuasaan. Dan itu yang berbahaya. Apa yang sedang kita saksikan adalah bentuk normalisasi impunitas ketika seorang itu divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, tapi bisa tetap hidup bebas, bersuara, bahkan bersembunyi. Karena dia punya akses ke pusat kekuasaan, publik diam karena takut. Media ragu karena tidak ingin dicap sebagai melawan bangsa ataupun melawan penguasa. Aparat menunggu sinyal politik, inilah yang membuat kasus ini tidak bisa dianggap sepele ya. Karena kalau Sylvester ini bisa bebas hanya karena dia relawan Jokowi, maka siapa saja bisa kebal hukum asal dia punya hubungan politik yang tepat. Ya, sebagai mantan presiden ya, Jokowi masih punya kekuasaan simbolik yang sangat besar. Ia mungkin tak lagi mengendalikan kabinet, tapi pengaruhnya terhadap aparat, relawan, dan struktur politik tetap masif. Oleh karena itu, ketika rumahnya dikaitkan dengan persembunyian seorang terpidana, diamnya Jokowi bukan hanya pasif, itu adalah pernyataan politik di masa Jokowi berkuasa. Banyak pembelaan soal pembangunan fisik dan infrastruktur, tapi masa transisi mereka setelah kekuasaan adalah masa uji yang sesungguhnya ya. Apakah warisan yang ditinggalkan hanya berupa jalan tol atau juga integritas dan keberanian moral? Dengan membiarkan Sylvester ini lolos dari eksekusi, Jokowi secara tidak langsung menunjukkan bahwa loyalitas politik lebih penting daripada ketaatan pada hukum, bahwa solidaritas relawan lebih penting dari keadilan untuk warga.